Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Nadia Dwi Lestari. Pada video kali ini kita akan belajar sebuah materi mengenai teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Teman-teman tahu nggak apa itu teknologi pendidikan dan apa itu pendidikan jarak jauh? Teknologi pendidikan dan pendidikan jarak jauh adalah dua bidang kajian yang berbeda, namun mempunyai ikatan yang erat pada tataran praktis yang terarah pada pemecahan masalah pendidikan. Teknologi pendidikan dalam PJJ menjadi suatu terobosan dalam dunia pendidikan yang menampilkan berbagai inovasi teknologis dalam sistem pendidikan, baik itu tatap muka maupun jarak jauh. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka maupun reguler. Kedua, memudahkan kita untuk berkomunikasi, menyampaikan materi ajar dalam bidang pendidikan yang dilakukan jarak jauh. Ketiga, memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam proses pembelajaran. Bagaimana? Sekarang sudah tahu kan apa itu teknologi pendidikan dan pendidikan jarak jauh? Tapi materi kita belum selesai sampai situ saja. Jadi silakan teman-teman siapkan buku dan pena, kemudian dengarkan materi ini sampai akhir karena kita akan membahas 7 materi, di mana terdiri dari konsep dasar teknologi pendidikan, teori pendidikan jarak jauh, berbagai variasi praktik penting dalam PJJ, fungsi teknologi pendidikan dalam PJJ, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah PJJ, bahan pembelajaran jarak jauh, dan manajemen pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi. Langsung saja kita bahas di bab pertama, yaitu konsep dasar teknologi pendidikan, di mana sejarahnya teknologi pendidikan ini berawal pada tahun 1950 yang dimulai dari upaya coba-coba atau trial and error dan mencapai puncaknya melalui praktek pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian secara formal. Kemudian individu dan kelompok profesional kemudian bersepakat untuk mendirikan suatu unit studi yang diberi nama teknologi pendidikan. Sejarah teknologi pada praktek teknologi di tahun 1950 berawal dari 1960 yang berkembang penggunaannya pada teknik mesin dengan materi pembelajaran yang terprogram berbasis psikologi behaviorisme. Dan pada tahun 1970 muncullah sebuah konsep desain sistem instruksional atau sistem pembelajaran berbasis dengan teori seperti sistem thinking, psikologi kognitivisme, konstruktivisme, dan komunikasi. Dan di tahun 1990 berkembang penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif dengan menggunakan jaringan komputer atau WWW. Konsep dasar teknologi pendidikan berawal dari tahun 1963 sampai 2018. Di tahun 1963, teknologi pendidikan dipandang sebagai desain atau perancang dan pengguna pesan yang dimaksud untuk mengendalikan proses belajar. Di tahun 1970, teknologi pendidikan adalah satu bidang yang berkenaan dengan pemfasilitasan manusia melalui cara sistematik. Dan di tahun 1994 sampai 2008, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori pendidikan jarak jauh. Sebenarnya, pendidikan jarak jauh di awal tahun 19-an hanya dikenal sebagai pendidikan korespondensi berasal dari Eropa, khususnya Swedia di tahun 1833. Dan sejalannya dengan perkembangan,
muncullah istilah baru yang banyak digunakan seperti elektronik atau e-learning, belajar berbasis jaringan internet, belajar maya atau virtual learning, online learning, belajar secara fleksibel, belajar secara bergerak, hybrid learning, dan blended learning. Ciri dari pendidikan jarak jauh itu terdiri dari 4. Pertama, PJJ dilaksanakan melalui institusi, bukan studi sendiri, atau suatu belajar non-akademik. Yang kedua, munculnya kelompok atau komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik, pengajar, sumber daya, pembelajaran. Yang ketiga, adanya komunikasi interaktif yang menghubungkan antara kelompok belajar dan antara mereka dengan pengajar dan institusi. Yang keempat adalah ciri pokok dari pendidikan jarak jauh, yaitu adanya keterpisahan geografis atau keterpisahan peserta didik dengan pengajar. Lalu, sebenarnya teori pendidikan jarak jauh itu apa? Teori itu adalah suatu urutan sistematik dari gagasan-gagasan tentang fenomena bidang kajian kita dan memayungi struktur logis dari perkiraan yang masuk akal, sehingga dapatlah menciptakan secara intersubjektif hipotesis yang akan kita uji. Nah, klasifikasi teori PJJ itu terdapat dari 2 orang ahli atau beberapa ahli yang kemudian mengklasifikasikan teori PJJ tersebut menjadi sebuah teori yang memperkaya khasanah PJJ. Pertama, ada teori kemandirian dan otonomi. Kedua, teori industrialisasi pengajaran atau pembelajaran. Ketiga, teori interaksi dan komunikasi. Dan keempat, ada teori interaksi dan komunikasi. Kelima, teori belajar orang dewasa. 6, sintesa teori PJJ. Dan 7, ada teori equivalensi. Bab ketiga, variasi praktik penting dalam PJJ. Variasi pendekatan pembelajaran pada PJJ itu dapat dialami peserta didik yang terdapat diidentifikasi dengan variasi penggunaan teknologi pendidikan dan pendekatan konsep-konsep pendidikan jarak jauh seperti online learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, embedded learning, dan mobile learning. Di sini kita akan bahas satu persatu pendekatan variasi pembelajaran jarak jauh tersebut. Pertama, ada online learning, yaitu pembelajaran melalui internet dan pada dasarnya berbentuk pengalaman belajar melalui interaksi orang yang belajar dengan multimedia, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, ada e-learning, yaitu proses yang melibatkan penggunaan seluruh alat-alat elektronik seperti media internet, dan komputer, tetapi meliputi penggunaan semua elektronik di luar internet seperti audio radio, televisi, videotape, teleconferencing, dan satellite transmission. Ketiga, ada cyber learning, yaitu proses interaksi pembelajaran dengan menggunakan seluruh aplikasi teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan www. Keempat, ada virtual learning yang berbasis web, kemudian menyediakan akses virtual untuk mencari bahan pembelajaran, latihan, pekerjaan rumah, tes hasil belajar, dan nilai hasil belajar. Kelima, ada sinkronus dan asinkronus. Dua sistem ini berbeda, yang itu pada sistem sinkronus, peserta didik berinteraksi pada real time dengan pengajar, sama seperti halnya dalam pembelajaran tatap muka, namun melalui kelas maya atau chat dan video konferensi. Sedangkan pada sistem asinkronus, peserta didik dan pengajar berinteraksi melalui online pada saat yang berbeda. Yang terakhir atau yang
distributed learning, yaitu adalah pembelajaran terjadi dalam keadaan pengajar, peserta didik, materi pembelajaran berada di lokasi terpencil, sedangkan proses pembelajarannya terjadi tanpa tergantung pada tempat dan waktu. Kemudian ada mobile learning, yaitu belajar secara online dengan menggunakan peralatan yang dapat dibawa kemana-mana. Nah, untuk teknis dalam pendidikan jarak jauh itu adalah sistem yang dimana PJJ maupun sistem pendidikan tatap muka mempunyai tata terbuka, yaitu artinya luas, seperti terbuka bagi siapa saja yang ingin mengikuti program pendidikan itu. Kedua, terbuka bagi peserta didik untuk memilih mata pembelajaran dan program studi yang sesuai dengan perkembangan mereka. Tiga, terbuka berarti untuk masuk dan keluar proses pendidikan tanpa terikat waktu. Keempat, terbuka berarti keterbukaan kesempatan belajar dengan menggunakan bahan belajar massal dan bahan belajar yang terdapat dalam undang-undang mereka. Kita masuk ke bab 4, yaitu fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Sebenarnya, komponen sistem pembelajaran terdiri dari beberapa sistem. Pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, tes hasil belajar. Tiga, urutan kegiatan pembelajaran atau urutan materi pembelajaran. Empat, metode dan alat pembelajaran. Lima, media pembelajaran. Enam, bahan pembelajaran yang digunakan. Dan karakteristik atau bahan ajar pembelajaran terdapat 8 karakteristik dasar dari bahan pembelajaran yang perlu kita jadikan pegangan. Yang pertama, self-instructional. Kedua, self-explanatory power. Tiga, self-paced learning. Empat, self-contained. Lima, individuated. Enam, communicative and interactive. Tujuh, multimedia komputer bahasa 15. Delapan, supported by tutorials and study tool. Lalu, fungsi manajemen pembelajaran itu apa? Yang pertama, untuk pendidikan jarak jauh bisa menjadi lebih kompleks dan spesifik karena dapat mempersyaratkan penggunaan media dan komunikasi yang tepat guna interaksi pembelajaran yang lebih efektif, keterlibatan tutor dengan keahlian khusus, penugasan yang berkaitan dengan latihan, teknik penilaian hasil belajar yang sesuai, dan dukungan manajemen informasi. Dua, fungsi manajemen pembelajaran itu menyangkut juga dengan penyelenggaraan pengembangan bahan pembelajaran. Ketiga, fungsi manajemen pembelajaran adalah memiliki peran teknologi pendidikan yang sangat menonjol dalam PJJ. Terutama, hal ini disebabkan oleh karakteristik PJJ yang secara khusus menghendaki fungsi media dalam pembelajaran. Dan kriteria pedoman dalam pemilihan media itu harus sesuai. Pertama, kesesuaiannya dengan macam atau jenis belajar yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. Kedua, pengajar mempertimbangkan macam belajar yang sesuai. Ketiga, pengajar harus mampu memilih jenis media mana yang lebih relevan dengan tujuan pembelajaran. Ketiga, pengajar harus mampu mengkombinasikan berbagai jenis media untuk digunakan dalam pembelajaran. Empat, media tersebut harus sesuai dengan suku cabang di pasaran. Enam, pengajar mempertimbangkan unsur biaya dan yang lebih murah untuk pemberian dan pemeliharaan. Penggunaan teknologi pendidikan sebenarnya dapat dilakukan secara makro dan secara mikro, di mana dalam tingkat makro, teknologi pendidikan merupakan proses yang sistematik dalam pemecahan masalah produk dari teknologi. Makro ini adalah sistem PJJ yang baru. Dan sedangkan pada teknologi pendidikan secara mikro, teknologi pendidikan
biasa, modul pembelajaran, pengajaran berprogram, mesin pengajar, program televisi pembelajaran, dan lain-lain. Bab kelima yaitu aplikasi teknologi pendidikan dalam pemecahan masalah pendidikan jarak jauh, di mana harus terdiri dari kualitas, kuantitas, dan relevansi. Teknologi berperan dalam mendesain dan mengembangkan kualitas pendidikan secara sistematik dan sistemnya digunakan dalam melayani sejumlah besar peserta didik yang sangat heterogen. Kedua, sistem peluncuran. Sistem peluncuran adalah metode yang digunakan untuk mengelola dan meluncurkan aktivitas pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Bahwa sistem peluncuran itu bagian dari strategis pembelajaran. Kemudian, 5 model macam pembelajaran sistem peluncuran. Pertama, model peluncuran konvensional. 2. Model peluncuran berbasis keterbatasan komputer. 3. Model peluncuran berbasis internet atau intranet. 4. Model peluncuran blended learning. 5. Model peluncuran intensif dan mentoring. Bab ke-6 yaitu bahan pembelajaran jarak jauh. Bahan pembelajaran jarak jauh bukan saja mengandung isi atau materi pendidikan seperti yang terdapat dalam buku teks biasa, tapi juga mengandung langkah-langkah kegiatan interaksi pembelajaran yang perlu dilakukan oleh peserta didik agar dapat menguasai materi tersebut dengan baik. Dan bahan pembelajaran jarak jauh dikembangkan dengan mengikuti langkah desain pembelajaran yang hasilnya menghasilkan sistem pembelajaran, di mana dalam sistem pembelajaran tersebut terdapat 3 komponen utama. Pertama, bahan pembelajaran untuk digunakan oleh peserta didik dan pengajar. Kedua, panduan pembelajaran untuk peserta didik yang berisi petunjuk dalam melakukan kegiatan belajar. Ketiga, pedoman pembelajaran bagi pengajar yang berisi bagaimana menggunakan bahan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran efektif dan efisien. Lalu, bagaimana dengan penilaian hasil belajar dalam PJJ? Penilaian hasil belajar dalam PJJ terdapat 3 konsep yang paling penting. Pertama, validitas. Kedua, reliabilitas. Ketiga, dapatnya digunakan. Dan seperti apa penilaian hasil belajar tersebut? Kita dapat menggunakan beberapa jenis tes seperti checklist, yaitu alat observasi untuk menilai kinerja. Kedua, menggunakan jenis tes karangan yang berbentuk kalimat pertanyaan untuk dijawab peserta didik dengan cara mengumpulkan jawaban atau input. Ketiga adalah tes acuan untuk mengukur tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan fisik, dan sikap perilaku yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke bab 7, yaitu manajemen pembelajaran pendidikan jarak jauh berbasis teknologi pendidikan. Sistem manajemen pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi adalah suatu pendekatan sistem yang dimana ciri pokok dari fungsi teknologi pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Di samping itu, penerapan teknologi pembelajaran menurut prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan penggunaan sumber belajar secara luas. Sistem dari pembelajaran jarak jauh itu terdiri dari 3. Pertama, subsistem dasar. Kedua, subsistem utama. Ketiga, suprasistem. Nah, teman-teman, itulah dia materi dari teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Semoga materi ini